Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita dapat beribadah kembali online pada minggu kedua ini. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetap jaga kesehatan dan mari kita menyiapkan hati kita dan kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami dapat bernafas pada pagi hari ini Tuhan, pada bulan Juli ini, itu sungguh berkat-Mu yang luar biasa. Dan sebentar kami akan ibadah Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu ada di setiap kami Tuhan, dan kuasa-Mu berada dalam dimanapun jemaat-Mu berada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ajaib Kau Tuhan. Bagiku, haleluya. Tuhan Bapak Ibu, segenap jiwa dan pengharapan tak kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Perkasa, Kau sumber kemenanganku.
layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama. Yesus, Kau Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan siap hati kita dan bahwa kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Hanya Engkau aku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku dapat tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah,
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Kau selalu bersamaku. Tuhan. Hanya Kau yang percaya. Hanya Kau yang percaya. Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Dengan iman kita katakan, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau. Sekali lagi kita katakan, di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama dengan kita. Yes. Yes, terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah setiap pujian kami dan iman kami menjadi tumpah yang berbau harum dalam di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap duduk diam, bersandar di bawah kaki Tuhan, merendahkan hati setiap kita untuk menerima firman-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berkati setiap hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu adalah berasal daripada-Mu Tuhan. Tetap tutup bungkus kami semua dalam kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menerima dan melakukannya Yesus. Kami siap untuk mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang masih mengizinkan kita beribadah pada saat ini sekalipun secara online. Saya berharap kita sungguh-sungguh beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa dalam perjalanan hidup ini, maka ada banyak situasi yang kita alami, berubah-ubah, berganti, peristiwa demi peristiwa
terjadi dalam kehidupan kita. Dan kadangkala kita merasa bahwa kita menjadi kecewa dan putus asa dan hilang harap. Apalagi situasi yang kita hadapi masa pandemi di mana tiba-tiba ada PPKM untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar bahwa dalam situasi yang paling buruk sekalipun, kita belajar dari perjalanan Paulus ke Roma, masih tetap ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Saya mau baca pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudara lihat perjalanan ini. Pada awal perjalanan mereka sudah hadapi badai sampai harus pindah ke kapal yang lain dan menibakan mereka di sebuah pelabuhan namanya Pelabuhan Indah. Tapi belum selesai, masih ada lagi. Kita mencatat yang kita baca, angin sepoi-sepoi, sepertinya aman-aman saja. Tetapi tiba-tiba ada badai yang datang menghantam kapal mereka sehingga mereka tidak tahan lagi menghadapinya. Kita mengatakan bahwa mereka menyerah saja, membiarkan kapal mereka terombang-ambing. Pada saat itu yang dihadapi oleh Paulus dengan 275 penumpang lainnya dipimpin oleh seorang perwira yang bernama Julius. Nah, mari kita melihat dalam situasi goncangan yang seperti ini. Dalam keadaan di mana mereka tak tahu lagi harus bagaimana. Nah, ada yang harus dilakukan. Nah, mari kita juga belajar apa yang harus kita buat. Yang pertama, Kisah Para Rasul 27 ayat 22 sampai pada ayat yang ke-25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan menghadapi situasi yang silih berganti yang menyebabkan kita hampir habis akal dan putus asa. Mari tetap tabahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara, sebuah kisah di dalam Alkitab. Satu ketika Daud juga mengalami situasi yang sangat buruk. Alkitab mencatat dia pulang ke kota Siklak dan kota itu terbakar habis. Semua ditawan termasuk kedua istri dan anak-anaknya. Saudara, Daud menangis sampai tak kuat lagi menangis. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan kalimat yang saya baca ini. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini harus kita buat. Menguatkan iman, menguatkan kepercayaan, menabahkan hati kita. Dan jangan jadi kendor, jangan jadi lemah, kuatkan. Daud mulai berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Dan saudara lihat, Daud pergi menyerang dan hasilnya sangat luar biasa. Pada ayat yang ke-18 sampai ayat 20 dari pasal yang sama 1 Samuel 30 mengatakan Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali.
Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Luar biasa saudara. Sebab itu mari, situasi memburuk, keadaan tidak menentu, sangat tidak memberikan pengharapan, tetap menguatkan kepercayaan, menabahkan hati kepada Tuhan. Dan kita akan melihat hasil akhirnya selalu yang terbaik yang Tuhan akan buat. Yang kedua, jangan melarikan diri. Berapa banyak kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan dan kita ingin lari dari kenyataan itu. Kita ingin pergi saja supaya semua jadi selesai. Tidak seperti itu saudara. Ayat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Tinggal di kapal. Kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh angin badai, tetap tinggal di kapal. Berapa banyak kita ingin lari. Ada masalah di kota A, kita lari ke kota B. Saya mau katakan pada saudara, kalau di kota A masalahnya belum selesai, lalu kita lari ke kota B, kita tetap membawa masalah dari kota A. Di kota B itu pasti ada masalah yang baru lagi. Berarti masalah kita dari kota A 1, tambah lagi dari kota B 1 jadi 2. Di sini belum selesai, kita pindah lagi ke kota C. Di kota C pasti ada masalah lagi. Dan masalah kita bertambah menjadi 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan tidak akan pernah selesai. Kita harus tinggal di tempat di mana kita sedang menghadapi situasi itu dengan menabahkan hati kita kepada Tuhan. Seperti Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat 16, kamu berkata bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Hari ini, tetap tinggal tenang, bertobat, percaya. Dan jangan lari dari masalah yang sedang kita hadapi, yang sedang ada di depan kita. Kita menghadapinya tidak seorang diri, tapi kita menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tak akan pernah mampu. Tapi bukankah kita mencatat ketika kita duduk menanti-nantikan Tuhan. Dengan percaya Alkitab mencatat kepada kita sekalian. Maka dia akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Sehingga kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lelah. Saya ulang, kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu yang Tuhan jaminkan kepada kita sekalian. Sebab itu tinggal tetap. Jangan berpikir kapan pandemi lewat. Saudara, walaupun dalam situasi seperti ini tinggal tenang dan percaya. Maka saya mau katakan pada saudara sekalian, Tuhan yang punya jaminan di dalam kehidupan kita sekalian. Alkitab mencatat, kalau orang lari dari masalah, akan ada masalah yang baru. Orang lari meninggalkan Tuhan, saudara, akan lebih buruk keadaannya. Kita mencatat dalam surat Petrus. Orang yang pernah mengenal kasih karunia. Kemudian meninggalkannya. Keadaannya akan lebih buruk dari yang semula. Diilustrasikan seperti anjing yang kembali pada muntah. Babi yang sudah mandi kembali kepada kubangannya. Sebuah ilustrasi yang sangat menjijikkan keadaannya. Anjing kembali pada muntah. Coba saudara bisa membayangkan. Babi sudah mandi kembali kepada kubangannya. Keadaan akan lebih buruk ketika dalam masalah. Dan kita tidak menguatkan kepercayaan. Tapi kita lari dari masalah. Bahkan kita lari dari Tuhan Yesus. Dengan ibadah online kita bilang aku tak suka. Lalu lama kelamaan dan kita tidak beribadah lagi. Dan selanjutnya kita juga hilang dari peredaran pengiringan kepada Yesus.
Dan itu sangat mengenaskan. Keadaannya akan lebih buruk dari yang semula. Itu yang Alkitab catat kepada kita sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun keadaan saudara, buruk, Tuhan Yesus tetap baik bagi kita sekalian. Karena Alkitab mencatat kasih setianya tak pernah berkesudahan. Rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetap jangan lari. Paulus bilang, tinggal di dalam kapal dan semua akan selamat. Kita juga tetap tinggal dalam bahtera keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan selamat sampai ke seberang. Sampai kepada pelabuhan aman tentram surga yang samawi menjadi bagian saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang berikut. Di dalam Kisah Para Rasul 27 pada ayat yang ke-29 dicatat seperti ini. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Apa itu sauh? Sauh itu jangkar. Apa itu jangkar? Jangkar itu besi berat yang dilemparkan ke dalam laut supaya kapal itu tidak terus diombang-ambingkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita juga harus punya sauh yang kita lemparkan. Yaitu sauh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan ada 4 ayat firman Tuhan. Seperti kata firman 4 sauh. Mazmur 139. Pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara, Allah tidak bisa digelapkan oleh kegelapan apapun. Karena dialah terang yang ajaib. Sebab itu saudara jangan pernah takut dengan situasi yang seperti kegelapan yang sedang menudungi. Dan tak ada secerca cahaya pengharapan di depanmu. Karena di dalam kegelapan sekalipun Allah tetap menjadi terang bagi kita sekalian. Kegelapan tidak pernah menggelapkan bagi Tuhan. Yang kedua, Yesaya pasal 45. Ayat 5, 6 dan 7. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Semua terjadi seizin Tuhan. Tidak ada satu pun yang terjadi di luar daripada pengetahuan Tuhan. Ayat yang lain mencatat sehelai rambut tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi situasi yang kita anggap sangat menggelapkan kehidupan kita. Yang kita anggap situasi yang sangat menekan begitu rupa dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat dia yang menjadikan terang. Dia juga yang menciptakan gelap. Saudara, ketika Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Oh, kegelapan yang sangat. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi ketika di dalam perut ikan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap sadar bahwa Tuhanlah yang telah membuat semua itu terjadi dalam kehidupannya. Dan dia bertobat di dalam situasi kegelapan. Dalam perut ikan yang gelap, yang sesak, yang berlendir, yang tidak memberikan kenyamanan. Ia tetap tahu bahwa di dalam Tuhan tetap ada pengharapan dan dia berseru kepada Tuhan. Maka
Alkitab mencatat kepada kita sekalian, atas penentuan Tuhan juga, di bawahnya ikan besar itu pergi ke darat dan Yunus dimuntahkannya keluar dari mulut ikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga ada barangkali seperti keadaan Yunus, sesak, mencekam, berlendir, tidak bisa bernapas dengan lega, keadaannya sangat gelap. Dengarkan saya. Tuhan yang membuat semuanya itu, dan dia juga tahu kapan waktunya untuk dia mengeluarkan Yunus. Dia tahu kapan membawa kita keluar dari situasi yang seperti ini. Dan tetap masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, Yesaya pasal yang ke-50 pada ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saya berharap kita termasuk orang yang hidup takut akan Tuhan dan mau mendengarkan suara hamba Tuhan. Dan kita mencatat orang yang seperti ini, yang hidup takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba Tuhan, maka walaupun ada kegelapan, tidak ada cahaya bersinar, tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, karena daripadanya lah datang pengharapan yang pasti itu. Di tengah kegelapan sekalipun. Sebab itu jangan terpuruk dalam keadaan kekecewaan, keputusasaan, ketidaknyamanan, habis akal dan seterusnya. Masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walau kegelapan sedang menghantui engkau, bahkan menudungi kehidupanmu, tak ada sinar, tetaplah percaya dan bersandar kepada Tuhan. Sekarang yang keempat, Saul yang keempat. Keluaran pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun kelam di mana Allah ada. Saudara lihat, Musa pergi mendekati embun kelam di mana Allah ada. Jadi di dalam embun kelam pun Allah ada. Berapa banyak kali situasi yang tidak menyenangkan kita anggap sebuah kegelapan dan kita merasa bahwa kita sendirian. Kita merasa bahwa semua telah meninggalkan kita, termasuk Allah juga meninggalkan kita. Sekali lagi saya mau katakan, kitab Ibrani menuliskan kepada kita sekalian, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Sebab itu engkau dapat berkata bahwa penolong hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam embun kelam ada Allah di situ. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah sau pengharapan kita taruh hanya kepada Tuhan saja. Karena dalam kegelapan dia juga tahu, bahkan dia yang membuatnya, mengizinkannya. Di dalam situasi yang sangat tidak mengenakan pun dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Yang berikut yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Mengapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Mengapa situasi buruk ini harus mendatangi kehidupan kita? Mengapa jalan itu tidak hanya lurus saja dan tidak perlu mendaki gunung dan menuruni lembah, tidak perlu berbelok-belok yang menyebabkan kita habis tenaga dan seakan-akan nyaris kita jatuh, tenggelam. Tuhan punya tujuan. Tak pernah Tuhan mengizinkan sesuatu tanpa punya tujuan dalam hidup kita. Dia seorang perancang yang punya tujuan atas kehidupan kita sekalian. Tujuan menghadapi semua situasi ini. Yang pertama, kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-45. Pada ayat yang ketiga.
Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Apa maksudnya saudara? Jadi semua ini diberikannya kepada kita, tapi tersembunyi, terpendam. Yang kelihatan itu hal yang buruk. Yang kelihatan itu hal-hal yang kurang menyenangkan. Yang kelihatan itu sepertinya merugikan. Yang kelihatan itu sepertinya tak nyaman sama sekali. Tapi dia sedang memberikan harta lewat keadaan-keadaan tersebut. Yang kelihatan itu perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Tapi di balik itu semuanya ada harta, ada kekayaan yang Tuhan sediakan. Supaya apa? Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yakinlah saudara bahwa Tuhan mengenal saudara dan saya secara pribadi, dan dia panggil nama saudara dan saya juga secara pribadi, dan dia berikan harta itu, dia berikan kekayaan itu, tapi semuanya itu terpendam dan semua itu tersembunyi di balik semua persoalan, himpitan, tekanan. Semua ini hanya proses saja yang harus kita lewati supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Tanpa melewati semuanya itu, pengenalan kita dangkal. Kita jadi Kristen halaman. Kita jadi Kristen bayi. Kita perlu bertumbuh, dan itu tidak bisa tidak harus melewati yang namanya proses, di mana silih berganti situasi-situasi, silih berganti keadaan-keadaan, peristiwa demi peristiwa yang sama sekali tidak kita rindukan terjadi dalam kehidupan ini, tapi diizinkan Tuhan dan atas pengetahuan Tuhan. Sekali lagi, tetap tabahkan hati, jangan lari. Karena keadaan ini buruk. Tetap dengan percaya. Dan dia akan menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi. Dan kita bisa semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Allah. Semakin kita mengenal dia, semakin kita akan cinta kepadanya. Semakin kita mencintai dia, maka hati kita akan terus melekat kepadanya. Dan pemazmur berkata, yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka diluputkannya dari bahaya, dibentenginya dari segala serangan panah berapi si iblis. Dijawab ketika kita berseru, disertainya kita di dalam kesesakan, diberikannya panjang umur dan keselamatan seutuhnya dianugerahkan bagi kita. Secara roh kita dapat keselamatan kekal. Secara jiwa damai sejahtera dianugerahkan bagi kita sekalian. Damainya sendiri. Tidak seperti yang dunia berikan. Secara tubuh dia tanggung bilur supaya kita jadi sembuh. Secara materi dia jadi miskin supaya kita diperkaya. Semua kita dapatkan karena kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lewat proses-proses tadi itu. Dan kita semakin mencintai dia dan melekat kepadanya. Saya berharap situasi ini tidak membawa kita undur, merenggangkan diri hubungan kita dengan Allah. Tapi kita semakin merapatkan diri kita. Kita semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan saja. Dan bukan kepada masalah situasi dan dunia ini. Yang kedua tujuannya. Matius pasal 10 pada ayat yang ke-27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Situasi kegelapan, situasi tidak menyenangkan, masalah yang silih berganti yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita anggap sebuah kegelapan. Tuhan mau pakai kita yang sudah melewati situasi ini dan keluar kepada terangnya supaya kita bisa memberitakan itu kepada lain orang. Karena inilah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sekalian, yaitu kita diberkati,
dan kita jadi berkat bagi orang lain. Apa yang kita dapatkan, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita bisa bagikan kepada orang lain di saat orang lain juga mengalami yang sama seperti yang kita alami, yaitu proses dalam kehidupan ini. Tanpa kita melewati semua ini, bagaimana kita bisa menyaksikan kepada lain orang? Kita perlu bersyukur karena Tuhan mau pakai kehidupan kita. Jadi alat di dalam tangannya. Supaya lewat kehidupan kita, kita jadi saluran berkat bagi lain orang yang ada di sekitar kita. Yang sedang membutuhkan pertolongan juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bukankah hubungan kita dengan Tuhan menyebabkan kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita harus jadi berkat untuk sesama kita. Kekristenan ditandai dengan tanda salib. Hubungan vertikal kita dengan Allah. Tetap percaya dalam situasi apapun. Tinggal tetap di dalam Dia dan tidak lari dari masalah dan dari Tuhan. Dan kita akan jadi berkat. Garis horizontal seorang kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan. Biarlah lewat kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pengharapan kita yang sudah mulai padam. Kekecewaan yang sudah mulai menghantui kehidupan kita. Keputusasaan yang sudah menggerogoti iman kita. Hari ini mari kita mau bangkit kembali. Bahwa sesungguhnya masih ada harapan di dalam satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yang kita jadikan Tuhan. Kurios. Penguasa tunggal atas kehidupan kita. Dia yang pegang kontrol atas hidup kita. Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Sebab itu tetap tabahkan hatimu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat terakhir saya baca untuk saudara sekalian. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 pada ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Situasi boleh menjadi buruk bahkan semakin buruk. Percayalah, masa depan saudara dan saya sungguh ada. Dan harapan kita tidak pernah hilang. Asalkan kita tetap ada. Membawa hati ini melekat kepada Tuhan Yesus saja. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini. Menyimpan di dalam hati menjadi perenungan siang dan malam. Dan melakukan di dalam kehidupan oleh pertolongan Roh Kudus. Tabahkan hati, jangan lari dari masalah dan jangan lari dari Tuhan. Tetaplah percaya, pengharapan masih tetap ada bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kesempatan bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, supaya Engkau memeteraikan itu dalam setiap hati kami yang telah mendengarkannya. Supaya benih ini tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah berbatu, tidak jatuh di tanah semak duri. Tapi benih firman Tuhan ini jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, tanah hati kami sekalian ya Tuhan. Sehingga bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Dan buahnya lebat, buahnya banyak. Hidup ini jadi berkat bagi orang-orang ada di sekitar kami. Mulai dari rumah tangga kami sendiri sampai kepada lingkungan gereja maupun lingkungan di mana kami ada. Biarlah berkat-berkat, buah-buah yang banyak itu boleh dinikmati oleh mereka sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga. Mulai saat ini kami tidak akan pernah mengeluh, kami tidak akan pernah menggerutu, kami tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang negatif tentang situasi walaupun seburuk apapun. Yang kami mau perkatakan bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia Allah yang berfirman, bukan manusia yang bisa berdusta. Dia Allah yang berfirman, bukan anak manusia yang bisa menyesal. Kami percaya bahwa Engkau berfirman dan Kau genapi, Kau berbicara dan Kau melakukan di dalam kehidupan kami sekalian.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Berkaryalah terus dalam setiap hati yang mendengarkannya, sampai pengharapan di dalam Engkau semakin bersemi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan